Perkenalkan, namaku Rakan Putra Pandawa, Gagah Perkasa, generasi milenial dari dinasti perwayangan. Perkenalkan, nama saya Sumira. Saya juga dari generasi kekinian putri-putri Astinapura. Loh. Apa? Putri kok ketawanya serem? Sumira itu apa ya? Sumira itu adalah suka meneliti sejarah. Ini kan program kita tentang sejarah ya. Halo sahabat TVRI, pasti kalian kalau dengar kata sejarah langsung aduh bete deh. Berarti kalian salah informasi tuh. Oke, Rakan dan Desi akan mengubah sudut pandang kalian tentang sejarah melalui Ayo ke museum. Aduh. Apa? Aku lupa lagi. Kenapa? Adik-adik aku taruh mana ya? Oh my god, Rakan, adik-adik bisa hilang dong. Ya udah. Aduh. Pak, boleh tolong pegang dulu, Pak. Ini, Kok kamu ninggalin aku? Nanti nyusul aku ya. Enggak. Ini Om, ikut juga ya, Om. Adik-adik ini kan generasi penerus bangsa Indonesia. Jadi kalian ini anak-anak cerdas. Untuk lebih cerdas lagi, kalian harus mengerti yang namanya wayang. Memang Paman mengerti apa itu wayang? Dari wayang belum jadi sampai wayang itu ada yang copot hidungnya, Paman tahu. Ya. Kalian ternyata di sini. Ya capek loh nyariin kalian. Iya, udah mencar-mencar sih. Pak Sumardi. Iya. Saya kumpulkan mereka, adik-adik ini supaya tidak gila. Ya. Terima kasih, Pak. Dan saya mau ajak ke museum wayang. Iya benar, emang Nggak mau ke museum. Ya, selamat siang adik-adik. Terima kasih, selamat datang ke Museum. Bapak siapa? Ya. Saya Sumardi yang mengelola di Museum Wayang ini. Ini Bapak siapa ini? Namanya Bapak Sumardi itu ada yang asli, ada yang palsu. Wow, palsu ternyata. Sebentar. Ini seperti ada yang janggal. Ada apa ini? Ada yang janggal. Adik-adik, ada yang janggal. Ada apa ini? Ada yang palsu, ada yang asli. Saya nggak tahu lah, Pak. Saya pengen ke museum. Iya, kita mau ke museum, Pak. Kita lupakan Pak Sumardi palsu Oh ya. ya sudah. Semuanya ditiru dulu ya. Iya. Oke. Nah guys, jadi sebelum halo Mbak. Pagi. Sudah ada kartu jakatnya? Sudah. Satu aja ya. Iya. Satu aja. Nah, ini kartu jakat dari Bank DKI. Iya. Ini adalah akses masuk untuk museum di bawah Pemprov DKI. Oke. Ya, saldonya ada 20.000. Nanti kita potong dari sini. Untuk Oke. pelajar 2.000. Ini Oke. ada berapa orang? Coba itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jadi saya debit dari sini ya. Oke. Rakan. Desi. Ini gimana sih Pak sejarahnya dari dulu jadi museum atau gimana Pak? Ya, awalnya bangunan gereja dibangun tahun 1640 oleh
kolonial Belanda. Ya. Wow. Namun gereja tersebut setelah direnovasi mengalami hancur karena memang posisi tanahnya masih labil sehingga dibangun kembali. Baru pada tahun 1912 dibangun sampai sekarang ini, dan akhirnya baru tahun 1975 diresmikan menjadi museum wayang. Wah, keren juga. Ya. Cukup lama ya. Ya, jadi dari masa ke masa, tahun ke tahun mengalami perubahan fungsi dan kepemilikan gedung ini. Nah, Pak, kan gedung ini kan besar banget nih, Pak. Ya. Wayang-wayangnya juga katanya banyak ya. Ya, Secara detail tuh berapa banyak sih wayang yang udah daftar di sini? koleksi kami ada 6.838 koleksi kurang lebih, itu dari mancanegara maupun dari Indonesia secara umum. Jadi terdiri dari koleksi wayang golek, wayang kulit, boneka, lukisan, wayang beber, ada gamelan, ada topeng dan lain-lain sebagainya. Museum Wayang adalah salah satu museum yang ada di Jakarta. Dahulu kala, museum ini merupakan bangunan gereja tua yang dibangun oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1640. Namanya juga Museum Wayang, sudah pasti di museum ini menyimpan berbagai macam jenis wayang. Beragam jenis wayang ada di museum ini. Dan jumlahnya, wow, lebih daripada 6.000-an buah wayang ada di sini. Serta ada 217 jenis boneka dari seluruh dunia. Di antara koleksi wayang ini, ada koleksi wayang yang paling istimewa. Namanya Wayang Intan, yang dibuat oleh Ki Guna Kertiwanda pada tahun 1870. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak berkunjung ke Museum Wayang. Pak, di sini kok banyak tulisan-tulisan Belanda, Pak? Emang ini apa ya, Pak? Ya, ini adalah prasasti-prasasti yang dimana pada zaman dulu ada beberapa petinggi-petinggi Belanda yang dimakamkan di sini. Jadi seperti yang kita lihat di sana itu adalah prasasti Jan Pinter Soenkoen, salah satu atau pendiri kota Batavia, yaitu Gubernur Jenderal Belanda pada masa penjajahan. Beliau juga wafat dan meninggal dimakamkan di sini pada waktu itu. Namun semua jenazah-jenazah petinggi Belanda juga sudah diangkat semua. Jadi di sini yang ada tinggal prasastinya saja. Prasastinya aja, Pak. Dan semuanya jenazahnya sudah dipindahkan di Taman Prasasti yang ada di Tanah Abang. Oke. Oh, gitu. Cuman kita tetap di sini tetap menaruh unsur kenangannya. Ya, pasti ada sejarah dan ada kenangannya. Wow, Pak, Ya. ini wayang apa? Besar sekali ya? Nah, ini bukan jenis wayang, tetapi jenis boneka ya. Ini namanya boneka gundala-gundala dari Tanah Karu, Sumatera. Ya. Kalau di Jakarta ondel-ondel gitu ya. Iya. Jadi ini fungsinya pada zaman dulu dipakai untuk upacara adat ketika panen padi dan sejenisnya. Gitu. Kak Desi, Ya, kenapa? aku kasihan deh sama wayang yang gak bisa gerak. Aku pengen lihat dong wayangnya bergerak. Oh, kalau wayang di situ, ditaruh di situ emang buat dipajang, tapi bisa dimainin kok. Kalau dia mau bergerak, ada yang mainin. Namanya dalang. Bener kan, Pak? Ya, betul. Ayo dilawan bareng-bareng. Bola bis kuntul baris. Pengkhianat harus habis. Jadi kalau aku main boneka, aku juga namanya dalang. Boleh disebut seorang dalang, tetapi tidak sembarangan orang bisa menjadi dalang. Ya, karena seorang dalang itu harus mampu memimpin pertunjukan, mengendalikan pergelaran, ya, mematikan dan menghidupkan wayang itu, ya, gitu. Dalang juga disebut, ya, dalang juga bisa disebut seorang sutradara, gitu, ya.
sampai di silsilah wayang purwa. Ya, silsilah itu apa? Artinya darah keturunan dari nenek moyang sampai dengan cicit-cicit ya. Gitu. Ini salah satu contoh silsilah wayang purwa. Ini kalau kita baca dari bawah ke atas, ini menurut para empu dulu ini bisa sampai ke Nabi Adam. Ya, Oh iya? itu menurut para empu ya gitu. Tapi dalam kategori silsilah wayang purwa. Wayang kita juga perlu tahu dulu wayang intan itu seperti apa. Nah ini kebetulan juga sudah saya siapkan di sini. Ini adalah salah satu contoh wayang kulit intan. Jadi ini tokoh Gathara Guru ya, teman adik-adik sekalian. Ini tokoh Gathara Guru. Kenapa dinamakan wayang kulit intan? Karena tokoh wayangnya diberi taburan intan ya. Gitu. Dan ini cat warnanya bukan cat warna air atau cat air, tetapi cat warna alami ya. Dibuat dari tumbuh-tumbuhan, kemudian gata merah, kemudian dari tulang yang dihancurkan menjadi bubuk ya untuk memberikan warna ini. Dan ini warna kuningnya juga kuning perada emas gitu ya. Ini adalah tokoh Gathara Guru, dan ini satu lagi saya bawa contoh tokoh Bhimasena. Ini juga wayang kulit intan ya. Gitu. Ya ini ada beberapa taburan manik-manik intannya gitu. Ini wajah wayangnya mirip Rakan kan Pak? Iya, ini adalah tokoh Bhimasena, adalah satria Panenggak Pandowo ya. Iya, gitu ya. Oh ya Pak, mau nanya, ini kulitnya kulit asli, kulit apa ya Pak? Kulit kerbau. Kulit kerbau, dan ini dibuat, pegangannya ini dibuat dari tanduk kerbaunya, tanduknya ya. Tetapi tidak sembarangan, jadi kerbaunya juga dipilih kerbau yang sudah tua, dan tanduknya juga tanduk yang sudah tua. Yang kuat, Pak. Iya, kuat dan tidak mudah lentur, tidak mudah melengkung gitu, seperti itu gitu. Boleh mau mencoba? Ada yang mau coba nggak? Coba di sini ada yang mau coba. Gitu. Siapa yang mau coba? Ayo. Oh, Boleh yang sini. pegang, ayo. Bella, Boleh Bella. pegang. Bella. Ayo silakan, ayo Pegang. dipegang. Ayo. Iya, Bisa, tak kenal Pak. maka tak sayang, harus tahu salah Coba satu. tadi budaya gimana? kita. Ayo, gimana? Instruksinya tadi dengerin nggak coba? Dia jalan gimana jalan? Nah, Gimana jalan? coba jalan. Awas jangan nabrak. Itu kan ada Iya. yang sepeda ya, kayak gitu. Iya, dia ngapain? Iya. Coba misalkan merintangin buat diam. Gitu. Ada suaranya, ada suara. Oke. Pak, boneka-boneka ini ditaruh di sini tuh ada penilaian khusus nggak ya Pak? Ya, sebenarnya kalau penilaian khusus sih tidak. Artinya apa? Ini boneka itu merupakan sumbangan. Sumbangan dari kedutaan-kedutaan besar yang ada di Jakarta. Ketika waktu itu mengadakan pameran, kemudian setelah selesai pameran, boneka-boneka tersebut dihibahkan, disumbangkan ke Museum Wayang. Tentunya kami dengan sangat senang ya, karena merasa mempunyai koleksi dari mancanegara, meskipun bentuknya boneka. Boneka itu bukan cerita wayang, tetapi cerita-cerita kerakyatan atau kedaerahan yang terjadi di daerah negaranya masing-masing, seperti itu. Boneka-boneka ini asalnya dari mana aja sih Pak? Banyak sekali, ada yang dari India. Ini contoh satu paket untuk permainan penari ular dari India. Ada juga boneka Punks dari Inggris. Ada juga dari Guignol dari Prancis. Ada juga yang dari Korea, ada juga yang dari Cina, ada juga yang dari Amerika. Jadi cukup lumayan banyak yang ada di sini boneka-bonekanya. Gitu. Berarti masing-masing dari mancanegara itu dimainkannya dengan berbeda karakter ya? Ya Pak? berbeda-beda karakter dan berbeda-beda cerita tentunya sesuai Iya, dengan adat istiadat yang terjadi di negara masing-masing. Oh gitu. iya. Ya. Namun jangan salah, di luar negeri ada juga yang punya wayang gitu. Iya. Seperti di Malaysia dan di Kamboja. Nah, seperti kita lihat di depan sana itu ada wayang dari Malaysia. Kisahnya kisah Ramayana.
Namun fisik wayangnya berbeda dengan wayang yang ada di Indonesia. Mereka menyesuaikan dengan karakter kerajaan yang ada di Malaysia, dan juga wayang dari Kamboja juga seperti itu. Yang mereka kenal hanya sebatas wayang Ramayana. Untuk Mahabharata mereka tidak begitu kenal banyak. Jadi seperti itu. Gitu. Selamat datang di kerajaan Hastinapura. Perkenalkan, nama saya Raden Arjuna. Topeng ini. Itu kan topeng Rahwana, bukan topeng Arjuna. Makanya paman, pelajarin dulu literasi sejarahnya. Jangan asal ambil pakai-pakai aja. Ya masa sih Arjuna yang perkasa, bajunya kayak apa es krim strawberry. Anak kecil sok ngasih tahu. Bapak mohon maaf, ini bener kan saya? Bener? Paman sebenarnya tidak salah, tetapi Paman salah kostum. Ini adalah topeng Rahwana yang tokohnya tokoh antagonis. Ya, sementara Arjuna itu adalah tokohnya tokoh tampan, ganteng, dan halus. Lah Paman? Lihat aja bentuk es krim. Nah, Ini kayak strawberry, enak banget. Enak ya teman-teman. Jadi saya salah. Iya salah. Yuk kita diajak juga nih. Arjuna kawe-kawean. Ya. Kami salah. Bukan dikasih tahu baik-baik, malah pada ngebentak semua. Mendingan pakai topeng ini daripada muka saya lebih ganteng ini. Bapak Semadi, terima kasih udah ngajakin kita muter-muter di Iya. museum. Iya. Terima kasih ilmunya juga buat adik-adik sama orang yang di rumah yang nonton. Dan sekarang kita mau Nah. ngapain kan? Kalian penasaran kan semua kenapa kita megang ini? Ada tahu ini apa? Lukisan. Ini apa? Ini hadiah. Jadi kita bertiga bakal ngasih kalian kuis. Nanti siapa yang bisa jawab dikasih hadiah ini. Oke, gitu dong. Pertanyaan pertama dari aku ya. Oke, dari Karakan ya. Oke. Dulu sebelum terjadinya museum wayang, bangunan ini apa? Bangunan apa? Apa? Gereja. 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 Nah, benar. Betul. Betul? betul. Betul. Yeay. Siapa namanya? Bella. Maju, Bella. maju. Bella dapet. Bella dapet. Nih. Makasih Kak. Benar. Tangannya dong. Pintar Bella. Ayo, kalian masih semangat kan? Ya. Nih yang Semangat cepat ya. yang cepat dapat hadiah loh. Jangan mau kalah, ayo. Ini juga berhak menjadi milik adik-adik semua. Ya. Tapi dengan catatan jawab dulu pertanyaan Bapak. Betul. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan Museum Wayang punya banyak sekali koleksi. Tapi ada salah satu yang menjadi unggulan atau masterpiece. Ayo, dan umurnya juga sudah tua. Ya, gitu. Koleksi apa itu? Siapa yang tahu? Ayo, Ya. Yasmin. Kenapa? Apa? Yasmin. jawabannya? Wayang coba. Intan. Wayang Intan, betul sekali. Yeay. Betul. Yeay. Sudah melihat Yasmin wayang dapet. Intannya? Iya, sudah. Ini berhak menjadi milik Yasmin. Terima kasih. Nih yang terakhir nih, jangan mau kalah nih, siapa nih? Siapa? Ini siapa namanya? Pertanyaannya, wayang itu kan ada yang mainin. Nah, orang yang main itu disebut apa? Tata. Apa Tata. Kak? Dalangnya, gimana Kak? Bener, Kak? Betul. Betul. Yeay. Tata. Di sini, Bapak. Sini. Sini. Saya serahkan kepada Anda. Yeay. Yeay. Aduh. Aduh, ini Apa lagi nih, Pak? Saya adalah Arjuna asli. Gimana, sudah ganti kan? mending kita pergi aja yuk. Ayo, ada ya. Yuk. Kasian tapi. Ya udah, Apa ya, udah. Ayo, Pak.
Ini Pak, nanti digigit Pak. Hati-hati Pak. Tunggu, mana lagi? Kakak tadi salah topeng. Udah diganti. Allah. Ini kayak benang menyun. Terus pergi. Oke, setelah kita bagi-bagi hadiah, setelah kita keliling-keliling. Nah, di sini Kak Desi pengen nanya ke kalian, gimana pengalaman jalan-jalan ke museumnya? Seneng nggak? Senang. Oh ya, Kara kan juga pengen nanya, apa yang kalian senengin di museum ini? Paling senengin apa? Belajar sejarah. Belajar sejarah, bener Tata. Terus Apalagi? apa lagi? Aku jadi tahu apa itu wayang. Oke, Bella keren. Tadi nih Kak Desi ngeliat Sekar ini Oh, iya. paling seneng banget. Gimana Sekar perasaannya? Aku jadi bisa jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Aku bisa jadi jalan-jalan. Bapak gimana Pak? Kesan-pesannya Pak buat orang-orang di rumah, adik-adik kita di rumah. Ya, baik. Terima kasih adik-adik semua yang calon-calon pemimpin bangsa. Terima kasih atas atensi dan kunjungannya ke Museum Wayang. Karena kita juga perlu tahu, museum itu selain menyimpan koleksi juga tempat objek wisata. Selain itu juga tempat untuk edukasi ya. Khususnya wayang. Wayang itu adalah salah satu aset budaya bangsa yang sudah diakui oleh UNESCO. Nah, tentunya wajib kita lestari, kita kembangkan, dan kita promosikan. Benar. Untuk itu, yuk kita cintai budaya bangsa yang sangat adiluhung ini. Yuk. Dan juga pemirsa juga yang di rumah, ayo kita cintai budaya bangsa, khususnya wayang. Oke, sekarang Kakak pengen nanya ke Rara. Rara gimana pesan-pesannya buat teman-teman di rumah? Pengalaman ke museum itu seru loh. Kita jadi lebih paham tentang wayang. Nah, pelajaran ini kan tidak ada di sekolah. Buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, mari kita jaga dan cintai kekayaan budaya milik kita. Bener gengs, banyak Ya. banget kekayaan dan sejarah yang ada di museum ini dan di Indonesia. Masih banyak banget di luar sana, betul Pak? Betul ya. Makanya, kalau bukan kita yang muda-muda untuk menjaga, siapa lagi? Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Mulailah mencintai negara kita sendiri dan mencintainya dengan sepenuh hati. Nah, benar sekali. Melalui program Ayo ke Museum, kita bisa melihat sejarah zaman dulu gimana. Waktu kita belum lahir mungkin kita kan nggak tahu Ya. gimana. Jadi kita bisa melihat, bisa mengetahui, tahu ceritanya. Makanya guys, kalian jangan gunakan gadget kalau emang nggak penting-penting banget. Di Indonesia ini banyak banget tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang bisa kita datangin untuk belajar. Hanya saksikan terus. Ayo ke